demi keagungan semesta. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan mengenai keharusan reindustrialisasi. Kawan bertanya, apa yang harus dilakukan jika ada kesempatan dari semesta untuk ikut memperbaiki republik? Ku jawab tegas, kita harus lakukan Panca Dharma sebagai tafsir atas Pancasila, yaitu rekonstitusi, nasionalisasi, rekapitalisasi, refinansialisasi, dan reindustrialisasi. Artikel ini pamungkasnya hadir sebagai cara untuk memastikan nilai Pancasila dan perintah konstitusi menjadi nyata. Mengapa? Sebab, kita sedang menghadapi panca problema Indonesia, yaitu 1. Negara limbo, sekarat. Yang lama hilang, yang baru tak kunjung datang. 2. Warga negara fraktalis, kehidupan yang terpecah dan multifokus. 3. Mental rakyat volatil, visi dan misi mudah berubah di tengah gejolak politik yang dinamis. 4. Karakter elit jago kandang, berorientasi ke dalam, berbahagia melihat kawan paria dan sedih melihat kawan yang sukses. 5. Tradisi sekolah rabun, pandangan kabur terhadap sejarah masa lalu dan masa kini sehingga bimbang menatap masa depan. Tak percaya? Lihat bukti berikut sebagai akibat dari panca problema. Sampah-sampah rakyat tertangkap KPK sebagai pameran kejahatan kemanusiaan. Dari 2004-2023, KPK telah menangkap 1.615 orang, di mana 880 orang merupakan pejabat publik. Mengerikan bukan, panen KKN kita? Lalu, sampah-sampah bertebaran di jalan, sungai, pantai dan hutan sebagai pameran kebodohan manusia. Per 2022, hutan, sungai dan laut kita adalah tempat kelima tercemar di dunia. Sampah-sampah limbah industri sebagai pameran kerakusan manusia dan khianat terhadap bumi. Pada 2023, menurut Fed, kita menjadi produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sampah-sampah keruetan pengendara di lampu merah sebagai pameran kedunguan kita semua. Sampah-sampah birokrat yang memperlambat pelayanan publik sebagai pameran kedurhakaan kita pada semesta. Ya, jujur, kita tak punya prestasi untuk mengatasinya. Padahal, muaranya adalah potret kemiskinan, pengangguran dan kebodohan. Di sini, kita perlu melakukan revitalisasi industri. Proyek reindustrialisasi penting karena sektor industri merupakan penggerak perekonomian negara yang memberikan kesempatan kerja secara luas dan nilai tambah yang besar, sehingga mampu membantu menyelesaikan masalah utama kita, yaitu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Tetapi, itu tak mudah. Sebab yang sedang terjadi justru deindustrialisasi, yaitu hancurnya peran industri dalam perekonomian. Buktinya, kontribusi pada produk domestik bruto, PDB, maupun daya serapnya terhadap tenaga kerja berangsur surut, jumlah perusahaan di sektor industri juga menurun, bahkan bangkrut dan mati. Kondisi ini kita hadapi sejak lebih dari 1 dekade atau 10 tahun silam. Kita seperti digiring menjadi negara konsumen, anti negara produsen, dan alergi terhadap teknologi. Tentu ini melanggar DNA kita sebagai pewaris bangsa maritim, peradaban berteknologi tinggi, dan penakluk semesta melalui jalur rempah dan jalur spiritualitas dunia. Akhirnya, industri besar, menengah, kecil, dasar, bahkan strategis mengalami stagnasi dan tersangkut. Padahal, jika itu dikerjakan, kita akan tumbuh menjadi negara superpower kembali. Bagaimana caranya? Pasti reindustrialisasi dengan menciptakan kembali arsitektur industri baru yang kuat di basis pertanian, kesehatan, kelautan, peternakan, perikanan, kuat di tengah, digital, informasi teknologi, finansial, persenjataan, dan tinggi dan strategis, energi berkelanjutan, penerbangan, satelit, nuklir, sebagai bagian dari upaya untuk mentransformasi industri kita secara menyeluruh serta menjawab pengangguran, kemiskinan, dan kebodohan. Di sini terdapat poin penting dan utama. Singkatnya, tak ada peradaban besar yang mengalpa industri dan teknologi. Tapi, harus yang memanusiakan manusia, berkelanjutan serta menghormati bumi, semesta dan lingkungan. Maka, menarik tesis Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht, bahwa manusia berkuasa untuk menciptakan masa depan yang nyata-nyata berpihak pada musuh, semua umat manusia, kebodohan, kemiskinan, kekumuhan peradaban, dan perlombaan industri dan teknologi yang berujung pada perang dan penjajahan. Semoga keharusan reindustrialisasi. Oleh Yudhye Haryono. Sampai jumpa di episode seri Kejeniusan Nusantara berikutnya.
Salam Indonesia.